Oke kawan-kawan, mantapan bunyinya. Nak tahu cara meniup dan kedudukan mulut pada tempat meniup pemanggil ini? Teruskan menonton video ini. Halo kawan-kawan, selamat berhari Minggu kawan-kawan. Oke, video pada kali ini saya ingin menunjukkan teknik meniup pemanggil kijang, jenis yang ini ya kawan-kawan. Oke, minta maaf lah sebab kemarin tidak sempat saya tunjuk, bukan tidak sempat, terlupa. Ada juga lah sedikit-sedikit skrip saya tulis, tapi itulah terlepas pandang. Jadi video pada kali inilah saya nak tunjuk cara teknik menggunakan pemanggil kijang jenis ini. Ya, kawan-kawan dengar juga tadi kan suara yang dihasilkan pemanggil jenis ini, suara yang dihasilkan pemanggil kijang jenis ini sangat mirip dengan suara kijang dewasa sebenar. Oke kawan-kawan, untuk tidak membuang masa saya akan tunjukkan cara-cara menggunakan atau teknik meniup pemanggil kijang ini. Mari kawan-kawan, saya tunjukkan. Oke kawan-kawan, cara meniup pemanggil kijang jenis ini, pastikan mulut bukan hanya mencium di sini ya kawan-kawan. Oke, harap kamu kamu paham lah. Jangan sentuh mulut saja di sini. Jadi teknik yang betul, teknik makan es krim. Teknik makan es krim lah, itu istilah saya lah. Mulut harus sampai di sini ya, itu mulut. Bilang rungus sampai saabon bilang, seperti makan es krim lah. Tapi sampai di sini sajalah itu mulut. Lepas tuh untuk teknik meniup pemanggil kijang ini, kedudukan mulut kita begini, kita akan tiup mengejut dengan kuat lah. Paham kan kawan-kawan? Oke, untuk keadaan sebenar saya tunjukkan kawan-kawan. Lebih kurang macam itulah caranya kawan-kawan. Saya harap kawan-kawan paham sudah cara menggunakan pemanggil kijang jenis ini. Oke, untuk makluman kawan-kawan semua, pemanggil-pemanggil ini akan saya buat kontennya lagi, dimana saya akan buat di kebun saya, tapi kasih limpas-limpas dulu lah ini PKP, baru saya akan buat lah konten saya memanggil kijang lah. Harap-harap kijang di kebun saya yang masih
ada kayu besar, masih hutan-hutan sedikit. Harap-harap tuh kijang masih di sana lah. Saya akan coba buktikan bahwa semua pemanggil kijang ini yang saya buat tutorial dalam channel ini adalah mampu memanggil kijang. Jadi harap kawan-kawan sentiasa menyokong channel ini supaya saya pun lebih bersemangat untuk menghasilkan video-video kepada Anda semua. Oke kawan-kawan, saya nak terangkan sedikit berkenaan dengan kijang lah. Oke, secara ringkasnya, kijang betina dan jantan adalah berbeza. Kalau kijang jantan, dia memiliki tanduk dan taring. Manakala betina, dia tidak ada tanduk dan tidak ada taring. Biasanya jantan kijang ini sangat berbahaya kepada anjing-anjing pemburu lah. Macam anjing saya dulu kan ada 2 ekor. Perut hampir keluar usus dia. Sama yang di paha sampai sejengkal kak dia punya luka itu. Jadi kalau macam Anda menjerat kijang, Anda kena hati-hati kalau yang masuk jerat tersebut adalah kijang jantan. Dan satu lagi, kijang ini boleh dikategorikan sebagai hewan perusak tanaman juga, Pak. Sebab ketika kebun saya mula-mula ditanam getah, banyak getah yang rusak, Pak, kawan-kawan. Kijang ini akan menggigit batang tuh yang masih kecil-kecil tuh getah lah, sehingga tokopik tuh tinggal kayu. Dan kalau yang masih rendah kan dia punya pucuk habis dimakan itu. Dan paling menyedihkan, gigi kijang ini seolah-olah ada bisa. Sebab asal getah yang digigit, dimakan dia punya kulit batang kan kebanyakan cacat dan ada yang sampai mati. Jadi kijang ini patut dihalau juga lah dari kebun seboleh-bolehnya. Sebab ia juga perusak tanaman, bah, kalau masuk di kebun. Oke lah, itu tentang serba sedikit saya terangkan berkenaan dengan kijang. Tapi awas kawan-kawan, kijang ini termasuk dalam hewan yang dilindungi. Dan bagi Anda yang ada lisensi senjata api dan kijang ini bukan berada di kebun Anda dan harus diburu di hutan, Anda perlu ambil permit atau lisensi memburu kalau di Sabah di Jabatan Hidupan Liar Negeri Sabah. Tapi saya dengar-dengar permit atau lisensi memburu ini macam dibekukan sekarang. Ketika ini seboleh-bolehnya kalau bukan di kebun, janganlah memburu kijang ya kawan-kawan. Sebab ini menjadi satu kesalahan yang besar kalau kedapatan lah. Oke, saya membuat tutorial untuk pemanggil kijang ini hanyalah untuk hiburan semata-mata dan untuk kita tengok-tengok kemudian hari bahwa kijang ini boleh dipanggil dengan alat modern kah, alat tradisional kah. Jadi kita punya cucu cicit akan tahu bahwa ada pula alat-alat memanggil kijang
yang boleh dibuat sendiri, cara tradisional ataupun yang modern kah, begitu. Dan waktu saya membuat konten untuk memanggil kijang, saya tidak akan menembak kijang tersebut dan hanya membiarkan saja begitu. Saya tidak akan memburunya. Sebab kijang di kebun saya ini jarang-jarang sudah datang, Pak. Lagipun seboleh-bolehnya saya tidak akan memburu kalau kijang lah, sebab kurang sudah, Pak. Oke lah kawan-kawan, semoga perkongsian saya cara menggunakan dengan betul alat pemanggil kijang ini bermanfaat kepada Anda semua. Oke lah kawan-kawan, terima kasih karena menonton video ini. Semoga kita berjumpa lagi di video saya yang akan datang. Hai no, Magasu.